Winter is coming adalah sebuah kalimat atau narasi yang banyak kita dengar 2 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, kapan winter terjadi? Nah, sebenarnya kalau saya merasa bahwa winter is coming itu nggak relevan lagi karena kenyataannya winter is here. Apa yang sedang terjadi di UK, di US, di Eropa, bahkan mungkin terjadi di China dan Indonesia, saat ini kita sudah berada di dalam bubble krisis itu sendiri. Hanya saja memang di Indonesia kita sedikit resilience, kita sedikit lebih kuat karena Indonesia adalah negara komoditi yang dimana teman-teman tahu kita diuntungkan dari adanya krisis komoditi ini. Nah, tetapi di sini saya akan sharing 4 hal yang akan saya lakukan dalam menghadapi krisis. Nah, 4 hal ini bukan berupa nasihat, tapi kiranya 4 hal yang saya lakukan ini mungkin kalau cocok teman-teman bisa terinspirasi dan bisa lakukan untuk karir, untuk investasi, untuk bisnis yang kalian sedang jalankan. Yang pertama adalah being a frugal leader. Nah, saya pernah menghadapi krisis sebelumnya tahun 2008 dan mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah menghadapi 1-2 cycle krisis. Namun saya percaya bahwa krisis kali ini agak berbeda. Karena dulu mungkin cycle krisis bisa selesai dalam 1-2 tahun, tapi kali ini sedikit berbeda. Jadi untuk bisa sekedar menambah side hustle, bekerja untuk menambah income, saya pikir itu nggak cukup. Kita perlu lebih daripada itu. Nah, saya pribadi dan juga perusahaan-perusahaan saya, kita mencoba untuk menerapkan yang namanya frugal living. Artinya adalah kita mencoba untuk meng-cut semua yang tidak produktif. Nah, ketika kita bicara mengenai kata hemat, nah di sini sensitif ya. Banyak orang salah menyalahartikan kata hemat. Karena ketika mereka hemat, misalkan ketika sebuah properti sepi gitu ya, dan mereka mencoba untuk matiin AC-nya atau kurangin AC-nya, kemudian juga pengunjung akhirnya nggak nyaman, akhirnya mall tambah sepi dan yang ada income mereka makin mengecil. Jadi kata frugal di sini atau kata berhemat di sini itu bukan berarti kita cut semuanya. Yang saya maksudkan adalah kita cut untuk hal-hal yang konsumtif, sebaliknya untuk hal-hal yang produktif itu jangan di-cut. Ya, tetapi kita mungkin boleh sekedar memilih mana yang sangat produktif atau mana yang sekedar produktif. Jadi lebih kepada prioritas. Ini adalah hal yang pertama yang akan saya kerjakan. Yang kedua adalah don't be rush. Nah, ini adalah kesalahan pemula. Ya, bahkan bukan hanya pemula, kesalahan hampir setiap orang. Ketika mereka kalah, ya nggak ada orang di sini satupun yang saya pikir suka dengan kekalahan. Semua orang suka menang. Nah, kadang-kadang ketika kita kalah, secara emosional, kita pasti akan ingin buru-buru untuk memulihkan kekalahan kita. Ya, secepat mungkin. Dan yang jebakan yang paling berbahaya adalah ketika kita mencoba untuk memulihkan kekalahan kita, dari mana? Dari instrumen yang sama. Misalkan kita kalah di saham dengan ticker saham XXX, kita ingin pulihkan dengan saham yang sama. Kita kalah misalkan di cryptocurrency, kita ingin pulihkan dengan instrumen yang sama, dengan cryptocurrency yang sama. Jadi kita merasa bahwa dia udah bikin saya rugi di sana, dia harus kembalikan keuntungan saya. Nah, di sini adalah kesalahan yang kedua yang seringkali kita alami saat kita menghadapi krisis atau kekalahan. Nah, saya pribadi hal kedua yang saya akan lakukan adalah saya tidak akan mencoba untuk buru-buru cepat-cepat pulih. Ya, don't be rush. Kenapa? Sama ibaratnya ketika misalkan kita dulu main sepak bola, kemudian kita jatuh kesandung, kemudian lutut kita berdarah. Dan berdarah atau luka yang ada di lutut ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena paling lama keringnya. Ya, karena kita akan pakai lutut kita akan jalan, kita akan lari, kita akan jongkok. Jadi lama keringnya. Dan semakin cepat kita ingin cepat-cepat jalan lagi, semakin lama lukanya kering. Jadi di sini teman-teman harus bisa punya pola pikir yang long term. Ingat bahwa cycle ini mungkin akan berlangsung cukup panjang. Ada orang yang bilang bahwa ini akan jadi the Great Depression yang terjadi sebelumnya tahun 29 akan terjadi lagi. Well, saya nggak berharap itu terjadi karena itu bisa pulih 10 tahun. Tapi anggaplah 5 tahun baru keadaan normal sepenuhnya. Nah, artinya adalah kita tidak perlu cepat-cepat terburu-buru pulih ketika luka kita belum kering. Don't be rush. Yang ketiga, meet up with your competitors. Nah, ini hal yang mungkin tabu untuk dilakukan. Kenapa? Karena bayangkan kita ajak kompetitors kita, orang yang mungkin atau brand yang mungkin setiap hari kita bahas di meeting, kira-kira apa titik lemahnya, kemudian bagaimana kita bisa compete sama dia. Tapi kita malah diminta untuk kontak mereka, meet up, atau sekedar ketemu. Nah, di sini apa yang saya sampaikan adalah bukan kita sama-sama buka rahasia kita atau buka rumus atau resep rahasia perusahaan kita, enggak. Bukan kita mau bocorkan resep rahasia perusahaan kita, tidak. Tapi di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk bertukar informasi, mencoba untuk menggabungkan 2 ekosistem yang berbeda jika dimungkinkan. Tapi ini jangan dipaksakan jika memang nggak satu vibrasi atau satu frekuensi, well, nggak apa-apa. Teman-teman hanya sekedar meet up dan bertukar informasi. Karena sekali lagi ketika teman-teman lagi stuck di lift, ada
5 orang atau 4 orang yang kalian nggak kenal dengan berbagai macam ras, kalangan, gender yang kalian betul-betul nggak kenal, betul-betul fully strangers. Dan ketika kalian stuck selama let's say 4 jam, 5 jam, mungkin sampai akhirnya pertolongan berhasil buka lift Anda, saya percaya teman-teman di sini pasti akan akrab satu dengan yang lain. Ada yang mungkin saling tukeran kontak, atau bahkan mungkin setelahnya akan meet up dan jadi teman, ya, jadi teman bahkan sampai tua, gitu ya. Atau mungkin ada yang jadi jodoh kalian. Nah, sama halnya dengan ketika kita sedang stuck dalam satu kondisi yang sama, sedang berada dalam situasi yang memang uncertain saat ini adalah potensi yang paling baik untuk kita bisa join ekosistem supaya kita bisa sama-sama, karena saya percaya setiap brand, setiap perusahaan, setiap competitors, mereka pasti punya aset mereka, yang mereka punya database yang mereka punya ekosistem yang mereka punya. Dan alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa menggabungkan dua kekuatan tersebut, karena satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Ngomong-ngomong soal winter, sebelum saya lanjutkan ke poin yang nomor 4, saya percaya untuk bisa melewati winter season kali ini, kita perlu equip ourselves dengan soft skill baru. Untuk itu kami berinisiatif untuk mengumpulkan 30 financial dan industrial expert dalam satu conference, yaitu FinFok Conference, tanggal 17 sampai 18 November 2022. Dan di dalam conference ini, saya juga akan belajar. Jadi saya akan menjadi speakers dan juga saya akan belajar dari 30 pembicara yang mereka merupakan teman-teman saya sendiri, mulai dari Andika Sutoro Putra, Dennis Sutradewa, Timothy Ronald, ada Raymond Chin, ada Jejo, ada Brandon Salim, ada Daniel Surya dari Weir Group, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum saya lanjutkan poin yang keempat, teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Selamat datang di Indonesia's biggest financial conference 2022. FinFok Conference merupakan home of financial and industrial expert di Indonesia. Dan kali ini kita akan mengangkat topik The Winter Money. 2 tahun terakhir kita melihat banyak kejadian, mulai dari pandemic, inflation, stagflation, bahkan war. Dan ini seakan menjadi sebuah perfect storm. Nah, tetapi kami melihat di saat orang-orang merasa bahwa winter merupakan season yang tidak produktif, season untuk berhibernasi, tapi kami justru melihat pada saat winter season terjadi the wildest wealth transfer in history. Terjadi perpindahan kekayaan yang luar biasa pada saat winter season. Nah, lewat The Winter Money, kami ingin mengangkat sebuah topik di mana kita bukan hanya diajak untuk survive, tetapi juga untuk thrive. 17-18 November 2022 di The Main Hall Kota Kasablanka, Jakarta. Event ini akan dihadiri oleh 30 line-up speakers yang luar biasa dan juga 5 venture capital, mulai dari MDI, Salt, sampai East Ventures. Dan kita akan membagi menjadi 4 topik utama. Yang pertama adalah capital market, yang kedua adalah money and investment, yang ketiga adalah crypto space, dan yang terakhir adalah real estate. Selama 2 hari conference, kami akan sharing mengenai 3 topik utama. Yang pertama adalah The Man Who Broke Capitalism and How to Crack It on Your Own. Nah, saya percaya bahwa money flow memiliki framework dan sistem tertentu. Namun ada orang-orang yang saya sebut sebagai the top 1%, mereka mampu crack the system down for their own benefits. Dan kami percaya bahwa apa yang mereka lakukan memiliki pattern yang dapat dipelajari oleh semua orang awam. Yang kedua, how to profit from the next Black Swans events. Apa yang terjadi 2 tahun terakhir, pandemik dan perang, ini merupakan Black Swan events. Sebuah kejadian yang terjadi mungkin 5, 10, atau bahkan 20 tahun sekali. Dan setiap kejadian-kejadian kita anggap sebagai sebuah resesi atau sebuah malapetaka, justru kita percaya bahwa kita bisa make profit out of it. Karena saya percaya, there is always a bull market somewhere. Di saat market turun, pasti selalu ada instrumen yang naik. Yang ketiga, how to reverse engineering the stock market. Nah, stock market ini bukan barang baru. Stock market sudah ada sejak zaman VOC, merupakan sebuah perusahaan BUMN yang terbesar di dunia yang dipimpin oleh Belanda saat itu. Nah, kami melihat bahwa banyak orang yang mungkin bisa profit dari stock market 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan even lebih parah 1 hari. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki profit yang lebih sustainable dan lebih konsisten. FinFok Conference kali ini akan diadakan secara offline. Kami ingin setiap peserta merasakan experience yang berbeda. Nah, di FinFok Conference 2022, kami akan melaunch edutainment board game pertama, originally created by Andika Sutoro Putra, bernama Pump and Dump. Dan board game ini akan dibagikan ke seluruh peserta dan hanya diproduksi 888 pieces dan tidak dijual bebas. Di dalam Pump and Dump board game, kita akan menemukan 8 karakter dengan strength dan weakness yang berbeda-beda. Mereka juga punya profesi yang berbeda-beda, mulai dari capital market,
real estate, sampai internet celebrity, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan mengajak ribuan peserta untuk roleplay Pump and Dump board game perdana yang akan dipimpin langsung oleh saya dan juga Bro Andika Sutoro Putra. Permainan Pump and Dump board game biasanya dipimpin oleh satu orang mentor. Dan untuk peserta VIP dan VVIP, kami akan memberikan training khusus dan sertifikasi khusus untuk menjadi mentor dari Pump and Dump board game. Features kedua dari Finvoke Conference adalah Insider Stable. Jadi selain talk session yang ada di hall, kita memiliki spot khusus yaitu Insider Stable, di mana setiap peserta dapat melakukan networking dengan sesama investor dan juga mereka bisa pitch bisnisnya kepada venture capital dalam waktu 2-3 menit. Features yang ketiga adalah The Pitch Room. Kalau teman-teman memiliki deck bisnis dan ingin melakukan fundraising, siapkan deck kalian di mana kalian bisa memberikan presentasi kepada top 5 big venture capital yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga menyiapkan Finvoke Entertainment, mulai dari stand-up comedy performance dan juga offstage games. Jadi, teman-teman akan merasakan sebuah experience yang betul-betul tidak terlupakan. Features yang terakhir, Finvoke Town Hall Meeting. Financial jury dari setiap peserta tidak hanya berhenti di 2 hari conference. Setelah itu, setiap peserta akan kita undang kembali untuk mengikuti Finvoke Town Hall Meeting setiap quarter untuk mendapatkan update mengenai economic outlook dan investment outlook di tahun 2023 yang akan dibawakan oleh saya, Danis Turadewa, dan juga Andika Sutoro Putra. Hal keempat yang akan saya lakukan untuk bisa menghadapi krisis kali ini, yaitu sell the future. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena banyak dari kita seringkali tergila-gila, terobsesi dengan satu kata, yaitu margin. Kita ingin punya margin yang besar. Beberapa dari kita di beberapa industri yang mereka suka ngobrol, margin lu berapa? Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Ada yang 100% mungkin marginnya tinggi banget. Nah, tetapi untuk momen-momen tertentu, kadang-kadang kita perlu taruh dulu di samping margin. Ya, kadang-kadang bagaimana kita bisa mengorbankan margin kita, mungkin kita dapat margin yang lebih kecil, tapi kita mencoba untuk sell the future. Sell the future artinya apa? Ketika teman-teman pelaku bisnis, startup, pemilik brand, dan masih banyak lagi, kalian mungkin bisa melakukan inden, ya, atau teman-teman bisa menjual inden produk-produk yang kalian miliki dengan harga yang lebih murah tentunya. Karena kalau misalkan orang beli sesuatu yang belum ada, tentu offer yang kita harus berikan adalah harus dengan harga yang lebih murah. Nah, hal ini juga saya praktekkan ya ketika saya melaunch project properti terbaru saya, yaitu Sequoia Hills, 95 hektar sustainable development yang ada di Sentul. Dan waktu itu kami putuskan, kami bisa saja menjual project ini dengan harga mungkin 20% lebih murah daripada perumahan yang ada di daerah Serpong. Tapi kami putuskan kami menjual 50% lebih murah daripada properti-properti yang di daerah Serpong. Nah, kenapa? Karena kami tahu bahwa saat ini bukan bicara soal margin, tapi bagaimana kita bisa sell the future dan kita bisa lewati momen winter season ini. Karena saya percaya, winter bukan hanya momen untuk hibernasi, tapi winter adalah momen untuk supaya kita bisa mendapatkan sebuah opportunity, sebuah peluang untuk kita bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video YouTube yang berikutnya.